yaitu dengan ilmu neurokognisi. Ya, jadi ilmu neurokognisi ini menjadi sebuah pendukung. Bagaimana mereka itu melakukan sebuah identifikasi secara mencacah begitu ya, mencacah sebuah dokumen gitu secara digital. Kemudian saya memberikan dukungan terhadap bagaimana kita mengkaitkan, membuat kelindan begitu ya, dalam bahasa ilmiahnya itu antara perilaku-perilaku yang ditunjukkan dari video, dari foto, dari body language, dari face language maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo. Apakah dia tuh relate? Apakah koheren? Apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya? Dan disimpulkan memang tidak konsisten. Ya, misalnya contoh we walk talk the talk begitu ya. Karena sudah tapi belum. Universitas Gadjah Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI itu juga sama. Kami tuh punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Nah, itu juga saya lakukan analisis di sini ya, menggunakan remote forensic analysis ini. Jadi nggak cocok, dan ini nilai-nilainya kita kuantifikasi. Nah, kemudian otak ini adalah mesin yang luar biasa. Otak ini mesin yang luar biasa, dia bisa mengcapture segala macam kejujuran maupun kebohongan yang kemudian nanti akan keluar dari mukanya, keluar dari narasi verbalnya. Dan itu dengan ilmu digital forensik bisa dikuantifikasi. Nah, jadi misalnya kuantifikasinya tuh dengan perilaku, narasi, verbal, kebohongan, kejujuran, maupun pengakuan misalnya KKN 1983 diubah jadi 1985, dosen pembimbing Kasmujo menjadi bukan dan sebagainya. Itu otak itu bisa mencerna. Kemudian sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 40 tahun yang lalu oleh otak itu tidak disimpan di prefrontal cortex, tetapi disimpan di hipokampus. Jadi ketika seseorang lagi reuni 26 Juli 2025, yang dia ceritakan itu bukan sebuah, oh teman saya namanya Yolanda, oh teman saya, bukan. Itu prefrontal cortex. Itu hasil dari scripting, hasil dari apa yang dia pelajari. Tetapi ketika kita merecall sebuah ingatan 40 tahun yang lalu, ingatannya tuh, oh sungai waktu saya KKN begitu, bangku kuliah saya seperti itu, dan dia tidak akan mengenal atau tidak akan menyebutkan nama-nama temannya dengan persis. Bang Ade, reuni kemarin diragukan. Ya. Bukan reuni kemarin diragukan. Bukan, saya memberi contoh, bukan soal reuninya. Narasinya. Ya, saya ingin juga mengajak semua teman-teman di sini maupun penonton di rumah, apa yang diceritakan Bu Tifa ini sebetulnya ada sesuatu yang janggal bagi dia sebagai seorang ilmuwan ya. Kan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana ya beliau ini bisa menjelaskan apakah sebuah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu atau tidak. Nah, bahwa Bu Tifa bisa menjelaskan, oh kalau orang mimiknya semacam itu, tingkah lakunya semacam itu, dia adalah seorang penipu misalnya. Ya nggak apa-apa juga ya, bahwa kalau dia bahasa Inggrisnya buruk, dia seharusnya tidak lulus dari S1 Fakultas Kehutanan. Oh ya udah jelas simpulannya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Itu memang ada orang-orang yang merasa bahwa dia bisa mempelajari, oh ini nih anak pinter, ketika dia sedang frustrasi, dia barangkali belajar dengan cara yang tidak ideal, sehingga hasil ujiannya tidak baik, misal begitu ya. Itu kan neuroscience tuh di situ, berusaha melihat hubungan antara syaraf, otak, dengan perilaku. Yang dijelasin sama yang jadi ahli neurologi siapa ya? Ahli neuroscience siapa ya? Itu benar semua. Dan saya hormati itu semua. Saya pertanyaannya cuma sederhana. Bagaimana kemampuan Anda untuk menilai, oh ekspresi orang ini bohong atau tidak? Apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak? Sehingga menyimpulkan ijazahnya terus palsu. Anda bisa menyimpulkan bahwa ini ijazah palsu. Ya itu nanti akan dijelaskan dalam disertasi beliau. Saya jelaskan dari tadi, saya tuh bingung ya. Pak De Armando ini kan mantan dosen UI apalagi ya. Tetapi saya jelaskan dengan bahasa sederhana dari tadi, kok tidak ngerti-ngerti juga. Anda tidak bisa menjelaskan. Jadi saya bingung Anda juga. Anda itu gagal menjelaskan. Karena memang tidak mungkin. Mahasiswa yang ada di sini ngerti kok apa yang saya maksudkan. Ya kan tuh, dia pada menunduk, pada mengangguk-angguk kan. Kan mulai dengan bahasa tapi dosen seperti ini kok nggak ngerti-ngerti juga gitu kan. Saya rasa rakyat Indonesia juga paham kok apa yang saya jelaskan. Ini mahasiswa mana rata-rata? Ini ada UPN Veteran Jakarta kan ya, pada mengangguk-angguk dengan cara sangat sederhana. Penjelasan yang sangat sederhana gitu. Dicari loh alumni Universitas Pajajaran ya, kan buku alumninya nggak jadi bagaimana ceritanya? Jadi udah bilang loh.
Dibilang lost. Coba penonton semua ya, coba pemirsa bisa mencari di TikToknya Ibu Tifa ini. Saya nggak punya Dia TikTok. katakan, Ini nggak punya TikTok, ini saya bohong lagi Indonesia nih. low. Saya Dia nggak bilang punya, Indonesia lost. saya nggak punya TikTok. ini Mana ceritanya? Orang lain Tapi dia loh, saya nggak punya TikTok. Satu lagi Kok kan. TikTok? Fitnah, Orang nggak punya fitnah. TikTok. Perlu saya liatin, saya perlu kasih lihat. Saya nggak nggak punya apa-apa, TikTok. nggak ada TikTok, Saya nggak punya TikTok. Jadi kesalahan tersebut membuat Anda tidak yakin dengan Iya. ilmu disiplin. Orang nggak punya Tahu. TikTok Itu ya, dibilangin Mas punya Andi. Sorry, TikTok. saya akan Itu aja katakan udah salah. begini. Apa? Ilmu itu ada. Tapi- Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Oke. Itu keahlian dia. Ya, iya. Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu? Dari tadi diterangin. Dari Itu tadi yang tidak diterangin, mungkin. dari Anda tadi tolong pikirkannya sendiri. Bagaimana dari tadi keahlian diterangkan nggak seseorang terang-terang juga. untuk Ini menilai mahasiswa baru semester yang berapa mampu aja udah pada memilih. ngerti. Diam Repot dulu, Bu. sekali nih Diam dulu, menerangkan Bu. mantan dosen gitu Bu, ya. diam dulu. Kasihan Tolong pikirkan sekali nih, ya. penonton juga. Ini ada ilmu yang tujuannya adalah, sorry, nanti dulu. Nanti dulu. Gue bisa tunjukin. Ya, ya. Sakubu aja nggak kompak ya. Gue bisa tunjukin. Ya, Saya tidak punya ya gini TikTok, ya. Bang Andi. Ada ilmu yang bisa mempelajari hubungan antara syaraf otak dengan Oh perilaku. jadi dia yang menjelaskan tuh bagaimana ya? Itu Harusnya ada saya nggak ngerti ilmunya menjelaskan. jelasin. Ya Itu kacau adalah lah. sains mengenai neuro. Ya, Ini ngerti kok, jelas. kok jadi Itu dia syaraf. menjelaskan ilmu saya bagaimana Nah, sekarang ceritanya? saya mau bilang bahwa bisa nggak ilmu itu? Ya bisa. Oh Bang. Ahli bisa kok. loh. Gimana, Mas? Nggak gini, itu tidak fair ya. Bentar dulu, bro. Ini ahli kok gimana? Enggak dong, dia sedang menyampaikan ilmu saya. Padahal dia sama sekali nol. Ya nggak boleh. Kok nggak boleh? Lo nggak punya ilmunya kok. Bukan pertanyaan-pertanyaan Oh tidak tadi. punya ilmunya Nggak, ini- kok memberikan penjelasan sesat. Ya, harusnya mantan dosen memberikan penjelasan kepada rakyat tentang ilmu yang sama sekali tidak dia kuasai. Itu bagaimana ceritanya? Kan harusnya hak saya, waktu saya untuk memberikan Biasa-biasa penjelasan tentang aja, ilmu Bu. neuroscience. Refli dulu dah. Biasa Menurut Anda aja. apa yang sedang disampaikan dalam buku? Mana sih nggak ngerti. Ini saya khawatir kalau dikasih kesempatan semua bicara, saya nggak akan bicara-bicara. Boleh. Sekarang aku kasih, nih, silakan. Begini ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya selalu menghargai dan kagum dengan orang yang mampu membuat buku. Apapun isinya, apapun motivasinya. Gak gampang loh bikin buku itu. Oh iya, saya udah nulis buku kok. Saya udah belasan bikin buku. Makanya sama kita. Jadi saya mengatakan bahwa ketika saya berpindah ke jalur audiovisual, saya hampir tidak punya kesempatan dan Untuk menulis. energi lagi untuk menulis. Setuju. Itu 2020. Jadi kalau saya ada orang yang mampu menulis buku sampai 700 halaman, pasti saya apresiasi. Apapun itu satu. Makasih. Yang kedua, yang namanya buku itu kita tidak bisa melakukan judgement bahwa buku itu ilmiah dan tidak ilmiah. Karena judgement itu ya harus ruang yang sangat benar. Misalnya kita melakukan resensi terhadap buku tersebut dan kita punya keahlian untuk menilai buku itu. Ya. Nah, tergantung perspektif ilmu kita. Misalnya ya, aduh saya mau resensi buku ini dari sisi tata bahasa aja dah. Maka sebagai seorang ahli bahasa, saya lihat tata bahasa. Sebagai seorang misalnya katakan ahli komunikasi massa, saya ingin lihat dari sisi komunikasinya. Dia berhasil nggak dalam berkomunikasi, melakukan komunikasi. Misalnya covernya dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya, kalau misalnya kita mau menjudgment Dr. Tifa, Mas Roy dan lain sebagainya, baiknya kita baca benar-benar. Lalu kalau kita punya tools, alat kayak saya nih, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara, good governance dan lain sebagainya, saya bisa challenge, enggak seperti itu misalnya gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua, kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari kemarin-kemarin, itu bingung 11 saya. tahun. Sorry, saya harus Karena- tanya sama Anda. Bentar dulu. Menurut Anda, Bentar. mungkinkah dia ini menggunakan neuroscience tadi untuk menilai asli palsunya sebuah ijazahnya Pak Jokowi? My Terangkan dari question tadi is, itu. karena saya bukan ahli, saya tidak tahu jawabannya. Anda tidak tahu? Oke. Iya, karena saya Ya bukan sudah. ahlinya. Nah, jadi Sudah, Per saya satu. selesai. Kedua, saya belum baca bukunya. Bukan. Pakai akal sehat Anda. Oh, Akal sehat itu harus di-driven by ilmu pengetahuan juga. Iya. Masa kosongan? Saya kan Nggak, bukan seorang ilmu ahli tentang neuro Sudah, itu saya untuk ingin menjelaskan ilmu saya aja. ijazah itu palsu Ya, atau tidak. Sudah ya. Lalu, nah daripada Anda ribut dengan neuroscience dan lain sebagainya, wah bisa apa enggak? Tunjukkan aja ijazahnya. Karena saya berbicara ya mengenai hal yang paling sederhana. Saya pernah ulangi.
teman saya di Belanda bingung. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah? Iya, bodoh sekali itu. Bukan. Iya, padahal kan tinggal ditindaklanjuti dengan memperlihatkan saja nih. Betul. Kan dituding seperti itu. Bagus, makanya ke pengadilan itu bagus. Oh bukan, bukan. konyol. Itu Benar sekali itu. kalau Ya, orang benar itu. bicara pengadilan itu masih purba. Saya mengatakan dua hal. Purba. Ya kan, dua hal. Anda jawab terus, saya nggak pernah membantah Kenapa Anda. purba? Saya mau jelaskan dulu ya. Jadi kalau kita bicara pendekatan hukum itu, ya, kalau Anda sebentar-sebentar, ayo kita pengadilan, itu Anda masih menggunakan pendekatan lama, ya kan? Kenapa? Oke. Loh, pendekatan baru itu macam-macam. Ada yang namanya alternative dispute resolution. Tidak perlu ke pengadilan semua. Kalau suatu kasus itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian alternatif, orang akan menyelesaikan itu. Beliau ini sudah mengangkat isu ini selama 2022 tadi ya? Ya. Bro, 3 tahun. Sini gini, bisa nggak saya bicara tanpa dia menyela-menyela terus? Kalau begitu, ya saya akan layani terus berdua begini. Iya. Bang Refli, Gitu. tapi coba dijawab dulu pertanyaanku tadi. Jadi menurut abang sendiri, buku ini ada untuk apa? Mengklarifikasi, membentuk opini, karena kan udah pernah nulis buku, Begini. akademisi juga, gitu. Tadi kan disampaikan di sini, tadi Tifa juga menjelaskan kan, bahwa memang ada ya membaca psikologis seseorang, dan itu adalah seorang Ya. Neuroscience Ya, sudah, ya. science, Ya, begitu. Dan itu subjeknya adalah Joko Widodo, gitu kan. berserta Bukunya dengan khusus untuk dokumennya. Joko Widodo, Iya. Lalu apa masalah? Nah, menurut abang, Ya. buku ini memang buku ilmiah Ya. atau membentuk opini publik, sebuah pembelaan karena judulnya adalah Jokowi white paper. white paper. Baca itu di, ya. ya. Kalau saya, buku is buku. Buku is buku. Terus, Apapun motivasi orang membuatnya, apapun misalnya yang melatar belakangi dan lain sebagainya, maka ketika dia sudah menjadi buku, maka buku itulah yang bercerita. oke. Disuruh baca dulu gitu iya, lah ya. Baca kalau dulu Anda baru mau menilai, Oke, baik. sorry sebentar dulu dong. Kalau Anda mau menilai, apakah Silakan, buku itu ganti pembelaan, apakah itu alibi, apakah itu ilmiah dan lain sebagainya, bacalah Oke. buku itu, buatlah resensi, pakai ilmu dan logika Anda, maka disitulah. Tetapi buku is buku, saya mengatakan. Buku is Begitu jadi buku, maka buku itulah yang harus kita lihat sebagai sebuah Mas karya. Andi, buku is buku, baca dulu baru komentar. Kalau dikasih mau baca nggak? Ya, cuma saya gini dulu. Kalau dikasih mau Kalau dibaca dikasih nggak? pasti Iya. baca saya. Baca? Saya hobi baca juga. Oh, Obi baca. Cuma pertanyaan saya begini. Tadi Dokter Tifa itu mengatakan mendapat gelar doktor dari UI ya. Betul ya? Kandidat dokter Kandidat saya. dokter. Tahun berapa ya? Lihat dong di Google. Saya melihat di Dikti tahun 2013-2014 Anda itu Saya ke Norwegia waktu itu, Mas. Mengundurkan diri. Saya ke Norwegia Nggak waktu apa-apa, nggak itu. ada Yang yang nggak ada salah. masalah. Gak ada Iya, yang salah. masalah. Nggak ada masalah. Boleh toh saya tanya. Saya 2013 di Norwegia, Mas. Waktu itu saya sedang ongoing diri untuk gitu loh. Tapi Iya, sorry kan ya, dari ini Dikti aja. ini Nggak, kalau ini kita kok- berdebat ya. Jadi gini aja Apakah kan dia Jadi kalau membolehkan boleh ya. menyerang jadi pribadi? maksudnya untuk Kok mengukur menyerang pribadi? kredibilitas Saya Mbak bingung. Tifa menulis buku. Makanya Anda Bukan dari tadi begitu ngejar solid juga. atau Ya, apa? kalau buku kan biasa orang Saya tidak itu enggak ini selalu menyerang sekolah atau tidak pribadi. sekolah. Ya benar-benar nggak Kan punya. menyerang saya tadi. Logika tertentu kayak gini. Ya kan Anda dari tadi menyerang saya. Tapi kan gini Mbak ya. Loh, Anda dari Kalau saya tadi bilang menyerang ya, saya kok. Kalau kita Nggak berusaha menulis untuk buku itu cerdas. kan Di sini kesehatan tuh yang adalah di dalam area buku. yang betul-betul sangat Jadi tidak ada namanya. qualified untuk Oke. cerdas. Tapi dia memilih untuk tidak cerdas. Oke, Mas Memilih Andi, menyerang jawab itu pribadi bukunya. dan bohong. Iya, kita jawab bukunya. Dan fitnah. Bukunya Dan dijawab. dusta. Loh, ini di Kan Dikti ada kok. bingung. Dibilang Ayo, tok dan ngapain? ngomong kayak gitu ada juga di sini. Ini orang ini kudet ya, kurang Ini update. kita lagi bicara Kurang tentang sekarang update, ini Bang. kita mau jawab Kan tentang juga kayak gitu, buku, ya tentang nggak? Ini bukan ilmu. kandidat Siapa yang curang buku update? ini? Yang Kandidat justru saya dokter. pertanyakan itu. Lah, Kan saya kandidat bilang dokter etika sekarang. dan moralitas Apa itu ya? diutamakan dalam Lah, membuat ngapain buku. yang nggak punya moral Nih tuh ya, ada jadi yang ini- lama gitu. Ini loh. kebetulan Ya perasanya itu Diam dulu, bisa ada nggak? dari Dia- masyarakat yang ini membaca bisa nggak itu. ya? Dia menyerang Kemana pribadi. itu arahnya? Begini. Kalau arahnya itu adalah kebencian yang diutamakan. Begini itu lain begini ya, cerita. kalau kita bicara kayak tentang gini. latar belakang orang gini ya, latar belakang dan kepentingan. Ade Armando, anggota PSI, komisaris di sebuah BUMN sekarang. Ah. Andi Azwan dari wakil ketua Jokowi Mania. Oh itu yang ketuanya baru saja tangkap ya? Jokowi Mania atau apa? Joman. Oh, masalah. Oh, Saya Projo. ini Oh, ada ya, kalau Joman tuh beda, itu Ebenezer, Rumah ya. Juang Prabowo Gibran. Ebenezer Oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian Apa itu? Udah. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Oh, kalau udah. Nggak kalau ngaruh mau beliau koordinator apa, iya, kita nggak ya kan? Kok masalah? Jadi kalau kalian ya kan Kalau membela bagi saya tuh Jokowi mungkin ini mati-matian, orang yang ya dekat wajar lah. dengan-
Ini Kan berdua berantem. kalian punya kepentingan, ya kan? Harus Betul. akur dong berdua. Akur Loh, dong. ini akur, ini Kita sedang lagi ngomong potong. Gitu. Nah, Jangan gitu, Seroy. Sementara kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Siapa? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai Ya, ya. politik. Sudah berhenti dari partai politik, Ya, tidak ya. terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya, yang so-called asli, selesai. Iya. Yang Saya jelas sampai itu, Mas bertanya tuh. Boleh, silakan. Saya Yang jelas sebentar itu, Mas dulu. Refli. Saya sampai bertanya Bentar. Ya. sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas baik. Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Sebenarnya Kalau ada sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak hanya dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Oke, Mas saya Rifai, jelasin lagi, kalau Pak. yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja ke Nah. publik, nanti dijawab dua segera kembali saudara. Itu. Saya dikasih kesempatan lagi. Polemik keaslian ijazah